Hai Sobat Data, salam satu data pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang analisis kerusakan bangunan ya. Tapi sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, kami ingatkan kepada Sobat Data, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel YouTube kita, karena subscribe itu gratis. Oke, ini di tengah-tengah kita sudah ada Mas Fuad. Mas Fuad. Oke. Ini Mas, jadi kita sedang ada di masa pandemi ya. Jadi kita harus ingatkan ke Sobat Data agar tetap menjaga kesehatan ya. Tetap social distancing, tetap pakai masker kemana-mana. Jadi kita coba contohkan ke teman-teman ya, bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar ya. Oke. Ya. Oke, Mas Fuad, jadi kita kan jadi di data Dapodik itu selain data satuan pendidikan, peserta didik, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan, di dalamnya itu juga ada data tentang sarana dan prasarana. Dan kalau kita lihat dari keterisian sarana dan prasarana ini memang sudah cukup bagus ya. Cuma kalau kita lihat kualitas datanya, ini yang masih belum bisa kita pastikan sejauh mana sih kualitas data kita. Nah, mungkin Mas Fuad ada yang mau di-share nih terkait dengan analisis kerusakan di Dapodik ini, nanti gimana sih cara ngitungnya? Karena kalau kita simak ya diskusi kita sebelumnya itu sempat dibahas nih kalau ada perubahan terkait dengan cara perhitungan untuk menghitung kerusakan sarana dan prasarana. Mungkin Mas Fuad coba di share nih kira-kira apa sih yang berubah gitu ya. Terus kemudian kira-kira dengan dengan kita kasih kita kasih panduan ini, kira-kira nanti apakah bisa memudahkan nih dari teman-teman sekolah ya. Nanti mungkin teman-teman bisa komen ya, apakah panduannya ini sudah cukup membantu atau masih ribet gitu ya. Kalau masih ribet nanti mungkin Mas Fuad bisa coret-coret, kita udah sediakan ini whiteboard ya, bisa dicoret-coret nanti. Oke Mas Fuad. Ya, baik, terima kasih Mas Tafis. Jadi memang kita ini mengalami sedikit permasalahan ya di bagian Sarpras ini, masalah sarana prasarana. Yang pertama terkait dengan, terutama itu terkait dengan bangunan. Nah, sebetulnya masalah sarana prasarana ini kita rencananya itu akan digabungkan antara DAK fisik tentang pendidikan, di mana kita ada SM Mendikbud nomor 46705 ya, kalau nggak salah 46705 itu pembahasannya adalah salah satunya adalah tentang DAK fisik, di mana di dalam DAK fisik itu sebetulnya diinformasikan juga cara menghitung tingkat kerusakan bangunan. Nah, supaya Dapodik ini sama-sama menghitungnya itu sama ya, artinya output juga tidak terlalu berbeda. Kemudian kita juga mengikuti aturan dari Kementerian PUPR, karena memang bangunan ini mau tidak mau sebetulnya secara tugas itu bukan tugasnya pendidikan, tetapi tugas itu sebetulnya ada di Kementerian PUPR. Namun memang dari Kementerian PUPR sendiri memberikan kisi-kisinya, kurang lebih seperti apa sih cara menghitung itu. Karena memang menghitung tingkat kerusakan bangunan ini gampang-gampang susah.
yang lama saja lumayan bingung cara menghitungnya seperti apa. Tetapi untuk analisis tingkat kerusakan bangunan yang sekarang ini sebetulnya lebih dipermudah karena ada pembagian masalah komponen struktur dan non struktur. Jadi yang struktural itu oke lah, artinya ketika ada masalah di struktural harusnya non struktural itu tidak perlu dihitung. Kenapa tidak perlu dihitung? Ya memang karena non struktural ini kalau strukturnya bermasalah harusnya sisanya itu tidak perlu dihitung. Karena sudah otomatis ya, pasti direhab, bangunannya sudah pasti direhab gitu ya, kategorinya sudah rusak berat. Baik, melihat dari kondisi data sarana prasarana yang kita miliki, tadi Mas Tafi juga sampaikan bahwa memang betul data sarpras kita ini keterisiannya sudah mencapai keterisian yang kategorinya ini sudah baik lah. Sangat baik belum, tetapi baik. Nah, kita perlu tingkatkan juga dari segi keterisiannya, belum dari segi kevalidannya. Nah, ini juga kita harus kejar sama-sama karena kevalidannya ini yang bisa tahu secara detail kalau memang cara mengisinya juga itu bisa lebih baik lagi supaya tingkat kevalidannya lebih meningkat ya, kurang lebih seperti itu Mas Hafiz. Kemudian terkait dengan definisinya sendiri, sebetulnya definisi tingkat kerusakan ini kan ada rusak ringan, rusak sedang, kemudian ada rusak berat. Kalau tidak rusak ya baik, tidak perlu dihitung gitu ya, tidak rusak ya baik gitu. Nah, prinsipnya intinya tingkat kerusakan ringan ini biasanya tidak terkait dengan struktur bangunan. Jadi kalau struktur bangunan itu apa sih? Nanti saya jelaskan sedikit berikutnya terkait dengan struktur bangunan. Kemudian kalau sedang seperti apa? Kalau sedang biasanya dia ada sedikit yang kena masalah struktur, kemudian nanti masalah finishing dan yang lain-lain juga ada kendala juga. Nah ini memang yang menjadi kendala. Kemudian kalau berat itu yang paling beban terberatnya itu adalah ketika struktur sudah kena ya sudah. Sebetulnya tidak perlu dihitung lagi nanti. Pondasinya patah gitu ya? Betul. Jadi kalau pondasi patah dan segala macam gitu. Kemudian komponen bangunan sendiri sebetulnya terdiri dari banyak ya, bukan sedikit komponen bangunan. Yang bisa dilihat kalau kita bagi antara struktur dan non struktur, yang struktur itu pondasi, kemudian kolom, kemudian balok, kemudian atap itu atap bagian atasnya, bukan penutupnya ya. Kalau penutup atapnya itu bagian dari non struktur. Tapi kalau atapnya itu adalah struktur. Jadi kemudian kalaupun dia ada plester atau dak gitu ya. Dak itu bagian dari struktur. Kalaupun 2 lantai. Ya, itu kalau 2 lantai atau lebih. Atau 1 lantai, tapi struktur tanahnya ini biasanya yang labil. Oke, kayak digambut gitu ya? Ya, digambut itu pasti biasanya model pondasinya itu kan berbeda dengan kita di yang biasanya gitu. Kalau biasanya pakai ceker ayam, terus kemudian langsung di atas tanah itu cukup langsung diratakan kemudian di keramik gitu. Nah, tapi kalau yang model di gambut atau di rawa gitu ya, di rawa itu modelnya pancang dulu si pondasinya, baru nanti di atasnya di dak. Nah, itu bagian dari plester atau plat lantai gitu ya, plat lantai. Nah, ini juga bagian dari struktur bangunan. Sisanya dari itu seperti dinding, kemudian penutup atap, terus kemudian kaca, pintu, jendela dan yang lain-lain itu adalah bagian yang non struktural, yang sifatnya penutup dari struktur tersebut. Nah, yang paling utama adalah pada saat melakukan penilaian kerusakan.
Penilaian kerusakan ini kita harus berurutan ya. Cara menilainya ini berurutan. Yang pertama atau sekuensial gitu ya. Yang pertama masalah pondasi terlebih dahulu. Pondasi, kemudian nanti kalau pondasi itu dicek ada kerusakan atau tidak. Kalau memang tidak ada kerusakan bisa dilanjutkan. Kemudian kalau ada pondasi mengalami kerusakan dan kerusakannya itu sudah masuk 30%, itu sudah masuk kategori rusak berat. Kalau struktural sudah masuk kategori 30% lebih, itu sudah masuk kategori rusak berat. Berarti contohnya gini, kalau sama ada bangunan ya, terus ternyata waktu kita lihat itu udah kelihatan nih miring. Ya. Itu masuknya kira-kira rusak ringan, sedang atau berat tuh kalau dari fisiknya dia udah miring nih. Fisiknya sudah miring, sebetulnya bisa terlihat bahwa dia memang bermasalah di pondasi biasanya. Apalagi daerahnya itu daerah yang contoh lah tebing gitu ya. Daerah tebing atau daerah-daerah yang memang dia rawan dari segi pondasi ini rawan turun. Atau memang struktur tanahnya yang tidak bagus. Nah itu kalau dari luar saja sudah kelihatan miring, biasanya sudah masuk kategori rusak berat. Karena sudah rawan seperti itu. Dan biasanya itu yang paling sering kena itu adalah di pondasi. Pondasinya ya. Nah, pondasi sendiri di sini nanti kalau cara menghitung pondasi itu harus beserta dengan slope-nya ya. Nanti dijelaskan di bagian pondasi seperti apa. Baik kita ngomongin masalah cara penilaiannya atau alur penilaian kerusakannya terlebih dahulu. Alur penilaian kerusakan tadi pondasi, kalau pondasi dinyatakan rusak berat lebih dari 30% tingkat kerusakannya boleh di skip. Yang lain tidak perlu dihitung. Karena sudah pasti kondisinya adalah rusak berat. Untuk apa dihitung berikutnya juga, karena dihitung berikutnya otomatis ketika pondasinya rusak pasti direhab semua. Nggak mungkin pondasinya pondasinya saja yang direhab terus kolom kemudian balok kemudian atapnya nggak diperbaiki kan nggak mungkin gitu ya. Artinya ketika perbaikinya ya semua sekaligus gitu. Nah berikutnya ketika katakanlah pondasi tidak ada kerusakan gitu, nah kita masuk di posisi struktur kolom, balok maupun lantai atau plat atau dak. Nah itu sebetulnya dihitungnya kumulatif dari tiga item itu, balok, kolom, sama lantai atau plat. Itu dihitung kalau dari tiga ini lebih dari 30% sudah masuk kategori rusak berat. Nanti dijelaskan satu persatu untuk masalah kolomnya itu. Seperti apa sih kalau ada kerusakan di bagian kolom, kemudian contoh-contohnya itu kurang lebih seperti apa. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi gitu ya. Nah itu kalau sudah masuk kategori lebih dari 30%, ya udah. Stop dulu ya, stop. Nggak usah dilanjutin. Tidak usah dilanjutkan. Kenapa? Karena memang percuma dilanjutkan pun pasti kategorinya ini harus direhab total. Biasanya kalau rusaknya sudah rusak berat ini kan bisa direhab, rehabnya kemungkinan besar adalah rehab total. Karena sudah pasti nih kayak nambal kolom, nambal balok ini kan nggak gampang gitu. Apalagi metodenya macam-macam ya, ada yang suntik lah, terus kemudian ada yang inilah. Nah itu kurang lebih seperti itu Mr. Fis. Jadi sobat data semuanya, jadi memang struktur ini menjadi poin penting di dalam bangunan. Berikutnya atap. Atap ini atap ini kita hitung dari segi kuda-kuda, kemudian dari segi gording. Gording itu kalau ada kuda-kuda gitu ya, kuda-kuda nanti dijelaskan ada kuda-kuda, terus nanti ada gording, ada knock, terus ada bawahnya lagi
Saya lupa. Saya sudah mulai pusing nih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dulu ya waktu inputan Dapodik yang tahun-tahun kemarin itu kan banyak banget ya. Betul. Sampai 22 item kalau nggak salah ya. Betul. 22 item. Nah, kalau sekarang sebenarnya udah disederhanakan ya karena dipisah antara bangunan, ruang gitu ya. Nah, tapi ternyata saya kira walaupun udah disederhanain ternyata di bagian atap ini juga komponennya masih banyak ternyata. Komponennya betul banyak, komponennya banyak, tetapi nanti dihitungnya itu berbarengan semua. Okay. Jadi pas di input di Dapodik cuma simpel sebenarnya. Totalnya saja. Okay. Jadi nanti di akhir nanti supaya enak nanti cara menghitungnya sebetulnya ada Excel panduan juga dari DAK 2021. Nanti alamatnya di-share, boleh di-share nanti alamatnya di akhir di-share. Ada di ringkas Kemdikbud, itu ada Excel cara menghitung atap. Jadi cara menghitung masalah struktur, ya, kerusakan. Nah, itu di situ sebenarnya tinggal nanti memasukkan saja berapa jumlahnya, berapa ininya, berapa ini. Itu lebih dipermudah. Berarti kita nggak perlu mikirin rumusnya ya? Harusnya tidak perlu ya. Cuma memang yang perlu kisi-kisinya itu dari sekarang adalah apa sih yang dikatakan rusak klasifikasinya lah. Klasifikasinya kita mengklasifikasikan ini masuk sekian persen, ini masuk sekian persen. Itu nanti klasifikasi seperti itu. Dan untuk struktur di Dapodik itu semuanya masuk di bangunan. Tidak masuk di ruang. Ruang itu yang non struktur, tapi yang urusannya dengan ruang saja, paling dinding, terus kemudian cat, kemudian lantai, itu yang urusannya dengan ruang. Tapi kalau yang urusannya dengan bangunan itu semuanya struktur, pondasi lah, kolom, balok, kemudian atapnya sendiri, kemudian plat atau plasternya gitu ya, ulang lebih seperti itu. Nah. Kemudian itu juga tadi menghitung atap, baru kita masuk ke bagian ruang nih. Di ruang itu ada dinding. Dinding juga masuk karena ini untuk menahan penopang di atas. Kalau dinding ini rusak lebih dari 30%, yang notabene siswa belajar ini terganggu, otomatis terganggu. Lebih dari 30% dinding rusak pasti terganggu. Paling enggak kalau lebih dari 30% ini kurang lebih bolong, Mas Abis. Enggak cuma retak ya berarti ya? Bukan cuma retak, bolong. Sudah masuk kategorinya bolong. Kalau sudah bolong ya rehab ya. Ya rehab, ya anak juga terganggu kan, tidak memungkinkan dengan kondisi yang seperti itu. Nah, itulah kurang lebih gitu Mas Hafiz. Jadi yang perlu diinikan. Terus kemudian baru nanti masuk kita ke ruang secara detail seperti plafon, kemudian lantai, kemudian pintu, kusen, finishing yang gitu-gitulah. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita bahas lebih detail di pondasi ya. Jadi pondasi ini adalah struktur utama di bangunan. Pernah nggak mengalami teman-teman sobat data itu ada yang memang ada nih bangunan yang nggak ada pondasinya? Ada sih. Saya pernah ditanya itu Mas. Mas, bangunan saya ini ada di atas rawa. Tetap nggak mungkin kalau ada fondasinya. Cara ngitungnya gimana gitu? Ya. Itu nanti sih tapi. Ya, oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya. Model struktur bangunan yang lama itu ada yang memang tidak tidak menggunakan pondasi. Kan biasanya yang kita tahu itu pondasi ya modelnya kayak cakar ayam ya. Dalam gitu ya, dalam terus kemudian bawahnya dia kayak kayak model cakar ayam gitu ya, model kayak gini terus kemudian kurang lebih gini lah. Itu kan biasanya seperti itu. Nah, ada juga yang memang tidak modelnya itu tidak seperti cakar ayam seperti itu, tapi dia tiang panjang masuk kayak gedung-gedung sekarang itu kan rata-rata gitu ya. Apalagi gedung-gedung tinggi itu nggak ada yang modelnya cakar ayam seperti itu. Berapa dalam cakar ayam?
Ya itu dia. Jadi biasanya dia modelnya tiang pancang, masukkan tiangnya, terus kemudian baru atasnya nanti yang di dak di bagian atasnya itu. Jadi kayak gampangannya cakar ayam tapi dibalik. Yang ininya ke bawah, tapi penopangnya itu nanti di atas. Di atas. Ya, modelnya gitu. Nah, itu model pondasi. Nah, yang perlu diperhatikan ada yang dinamakan slough. Slough itu adalah di atasnya pondasi. Di atas pondasi yang menghubungkan antara pondasi satu dengan pondasi yang lain. Biasanya itu ada macam-macam ya modelnya. Ada yang pakai batu kali. Nah, kalau digambarin gimana Mas? Kayaknya kita kalau digambar. Ya, boleh. Kalau bangunan kan biasanya gini ya, bawahnya ya gampangnya gini lah ya. Slope itu ininya. Itu kolom. Oh ya, itu cakar ayam ya. Oke. Ya. Ini mohon maaf ya kalau gambarnya nggak bagus ya. Oke. Ya, kalau slope itu yang sebelah mananya nih? Ini belum masuk ke tiang atas ya. Ini baru pondasinya. Ini pondasi yang ke tanah. Jadi ini tanah ya. Ini di bawah tanah gitu. Kalau ini di bawah tanah, ini tanah, gitu ya. Terus ini tanah gitu ya. Kurang lebih lah gitu. Nah, ini kan pondasi. Nah, ini slope yang menggabungkan antara atau yang mengikat antara pondasi dengan pondasi yang lain. Nah, di sini biasanya macam-macam. Ada yang pakai cor, ada yang pakai batu kali. Ada yang pakai batu kali untuk ngikat masalah sininya. Ini gunanya untuk apa? Untuk menopang dari segi dinding. Biasanya dinding yang paling simpel. Karena apa? Kalaupun dia ada kolom di atasnya seperti ini, nanti kita jelaskan kolom gitu ya. Kolom itu biasanya dia menginjak ke pondasinya. Karena dia nopang bangunan gitu, Nah, sedangkan yang di sini yang slope-nya ini batu kali. Ada yang batu kali, ada yang cor ya, macam-macam ya. Kalau sekarang rata-rata cor biasanya bangunan sekarang itu rata-rata cor. Tapi bangunan lama itu adalah batu kali. Nah, ini masuk kategori pondasi. Kalau di sini patah. Nah patah ini kan ada klasifikasinya. Kalau memang dia patah tetapi tidak sampai membuat si kolom atau si ininya ikut miring gitu ya, turun sedikit, itu nggak masalah. Itu masih kategori rusak ringan. Karena biasanya caranya pun dia biasanya cukup digali terus nanti dirapihkan kembali gitu ya. Yang jelas jangan sampai ini patah. Apalagi bentuknya cor-coran. Kalau ini cor-coran, ini patah dan ininya turun. Turunnya ini lebih dari 1:250 dari luas penopangnya, itu sudah masih kategori lebih dari itu masuk kategori rusak berat ya. Karena itu riskan bangunannya pasti turun dan ambrol di atasnya. Karena ini kan penopang utama gitu. Kurang lebih seperti itu. Apalagi sampai misal di sini itu jurang gitu, bentuknya jurang kayak gini, ini kan rawan longsor gitu. Kalau ini turun ya udah selesai. Tidak usah. Kalau gitu solusinya gimana? Bangunannya dipindah kali ya? Bangunannya bisa dipindah mungkin. Itu nanti biasanya kan teman-teman yang membangun yang lebih tahu kurang lebih seperti itu loh. Baik, jadi teman-teman itu semua. Jadi yang pertama rusak penurunan yang merata. Kalau turunnya ini merata, biasanya karena memang tanahnya itu bekas tanah sawah atau kurang padat lah. Dari awalnya ini kurang padat, turun bareng gitu. Turunnya bukan turun yang sampai ambrol Pak ya. Ambrol bawah ya? Enggak, tapi turun sedikit lah. Jadi kalau turunnya paling sekitar 5 sentian itu masih wajar. Tapi jangan juga gini. Ini ada jalan gitu ya. Jalan terus Pak, dulu ini bangunan saya di sini. Di atas jalan gitu. Di atas jalan. Sekarang ini di bawah jalan. Berarti ini turun, Pak. Itu enggak, bukan masuk kategori turun. Karena memang jalannya yang naik, bukan bangunannya yang turun. Itu jadi jangan salah paham dengan kondisi itu gitu. Itu yang perlu diinikan.
Nah, kemudian apa namanya, kalau ada rusak itu tadi ada turun kayak tadi gitu ya, turunnya tidak merata tapi tidak sampai terlalu ekstrim turunnya. Itu masih kategori masuk rusak sangat ringan ya. Jadi ada klasifikasi sebetulnya, klasifikasi atau kriteria tingkat penentuan tingkat kerusakan. Baik itu nanti di pondasi ataupun nanti di struktur kolom, balok dan yang lainnya, kemudian ada di atap, kemudian dinding. Itu sebetulnya klasifikasinya kalau dari Kementerian PU itu sama semua. Ada 5 klasifikasinya. Sangat ringan, kemudian rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, rusak sangat berat. Jadi itu nanti ada pembobotan masalah nilainya juga. Supaya nanti ngitungnya juga lebih mudah nih. Jangan sampai ngitungnya itu berapa persen sih sebetulnya kerusakan seperti ini. Nah, itu nanti yang tadi dijelaskan ada Excel untuk membantu, untuk cara menghitung, membantu cara menghitungnya itu sebenarnya lebih dipermudah di situ. Dipermudahnya kita cukup masukkan itu tadi. Kalau pondasi itu sebenarnya tinggal milih. Kalau di Excel yang ada itu tinggal milih. Jadi kalau dari mungkin ada di paparan juga ya, di teman-teman di Sobat Data juga bisa melihat ada paparan. Jadi itu sebetulnya nanti jadi pilihan. Di Excel itu jadi pilihan. Tidak perlu lagi menghitung kalau pondasinya kayak gini nih kira-kira gimana, tinggal pilih saja. Jadi nanti juga ke depan di Dapodik juga mengikuti seperti itu. Berarti nggak perlu saya ngitung nih yang rusak sebelah mana gitu ya. Iya. Jadi kalau dulu itu kan hitungannya memang persentase ya, yang di Dapodik persentase, dan kita tidak memberi ya pokoknya tanyakan kira-kira kurang lebih seperti apa gitu ya. Kerusakannya ini, saya kerusakannya kira-kira 0,1% gitu ya. Itu kan nggak ini juga gitu, atau 1% ya nggak bisa juga diperlakukan seperti itu. Makanya kita gunakan kriteria sekarang itu untuk pondasi kriteria. Kecuali nanti di bagian struktur ya, kolom, balok, itu memang itu harus dihitung berapa jumlahnya dan yang lain-lain. Nah, kalau memang klasifikasi tadi itu bentuknya adalah pilihan. Jadi kalau ada turun, jadi Sobat Data juga tidak kebingungan nih. Bagaimana cara menghitungnya. Nanti kalau dari Excel itu pilihan, di Dapodik juga insya Allah rencananya pilihan juga, karena kita juga lagi nunggu rilis nih sama-sama nih, Mas. Jadi kalau itu keluar kemudian cukup nanti dipilih saja tingkat persentase kerusakan. Harusnya dengan perubahan cara menghitungnya tadi kita cukup milih nih berarti ya. Betul. Jadi harusnya teman-teman nanti Sobat Data kalau mau menghitung itu cukup dilihat aja, kasat mata udah kelihatan berarti ya. Betul. Jadi ini bangunannya miring, tinggal dipilih aja kalau bangunan miring itu masuknya yang rusak apa gitu ya. Berat biaya nanti otomatis kehitung berarti ya. Betul. Kehitung. Dan itu kalau memang judulnya bangunan sudah miring ya sudah, sebenarnya tidak perlu dilanjutkan. Dan itu satu bangunan ya. Ruang yang ada di dalamnya itu semuanya pasti rusak berat. Jadi nggak sebagian, perhitungannya itu nggak sebagian, karena memang di DAK pun perhitungannya adalah bangunan. Bukan ruang. Di Kementerian PUPR pun demikian. Tidak menghitung ruang, tapi menghitungnya adalah bangunan. Karena kalau rusak ringan itu kan sebetulnya itu bisa di handle sama sekolah sendiri. Pakai bos juga bisa kan kalau nggak salah peliharaan ya. Iya. Jadi kayak cuma cat kelupas kayak gitu kan boleh saja gitu, Mas. Baik, berikutnya kita nanti masuk ke struktur ya. Jadi ada kolom, balok, kemudian luas plester atau bangunan. Ini mungkin di paparan juga nanti ada informasi terkait dengan pondasi, contoh-contoh pondasi yang turun merata seperti apa, turunnya miring seperti apa. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di paparan. Jadi di paparannya itu di Sobat Data ya, sudah ada contohnya ya. Sudah ada contohnya kurang lebih
turun merata itu seperti apa, turunnya yang tidak merata itu seperti apa, lantai naik karena pondasi itu seperti apa, kemudian pondasinya longsor itu seperti apa, bangunan miring ada di paparan juga sebenarnya ada bangunan miring, kurang lebih kalau bangunan miring itu seperti apa ya sudah masuk kategori rusak berat gitu. Atau ada yang turun tidak merata juga sudah masuk kategori rusak. Oke, baik, kita berikutnya bahas masalah strukturnya nih, dari pondasi naik lagi ke atas ke strukturnya, ke kolom, kemudian nanti dari kolom itu kita masuk ke ke balok juga, baru nanti ke plester gitu ya. Nah, di kolom itu apa sih? Kolom itu kalau digambarkan ini Mas Hafiz. Ini adalah kolom. Kalau tadi Mas Hafiz gambar masalah masalah pondasinya, ini adalah kolomnya. Kolomnya ini adalah yang naik. Yang menopang ke pondasi. Yang menopang ke pondasi. Jadi ini juga bagian utama dari struktur bangunan. Kalau ada yang masalah di sini di kolom ini, dan ini kolom ini biasanya dia ada bentuknya cor-coran. Kalau dia bata ketemu bata saja, itu bukan kolom, itu dinding ketemu dinding. Jadi memang harus diperhatikan ya. Jadi kalau di ujung itu memang ada cor-coran, ada yang bisa mengikat. Kalau tidak ada yang bisa mengikat, itu bukan kolom. Atau memang ada gitu ya, ada rumah yang kolomnya itu tidak mesti cor-coran ya, tidak mesti cor-coran, tapi bukan dinding ketemu dinding begitu saja, bukan. Ada yang bentuknya itu dibuat dari bata. Biasanya bangunan lama itu kalau dia satu lantai dibentuknya pakai bata, tapi bukan dinding ketemu dinding ini. Biasanya dibentuk dibentuk kotak gini ya. Oh iya, pernah lihat tuh kayaknya di bangunan-bangunan lama ya. Iya, ini dindingnya gini. Ini dinding, ini kolomnya. Ini nggak ada cor-coran memang. Dia cuma kalau pakai bata biasanya bata 2 bata atau 1,5 bata gitu ya. Kurang lebih gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini bagian dari kolom bukan? Iya, bagian dari kolom. Karena dia menopang di atasnya. Menopang di atas. Nah, biasanya kalau bangunan baru saya rasa hampir tidak ada yang menggunakan ini. Itu biasanya bangunan lama sih. Bangunan lama. Jadi kondisi-kondisi ini biasanya kondisi bangunan yang lama. Karena biasanya kalau masuk ngomongin tingkat kerusakan juga ya bangunannya jarang lah bangunan baru terus kita ngomong masalah tingkat kerusakan gitu ya. Oke. Itu jadi Mas Hafiz yang perlu diperhatikan nanti di kolom seperti biasa sebetulnya, karena memang aturan dari Kementerian PUPR juga kita klasifikasikan ada 5 juga. Sama. Jadi rusak sangat ringan, rusak sedang, kemudian sampai rusak sangat berat gitu. Apa saja sih yang dirusak ringan, rusak sangat berat itu mungkin di paparan juga teman-teman nanti bisa lihat contohnya seperti apa, itu juga nanti kita cek gitu ya. Jadi kita cek juga nanti seperti apa item-itemnya gitu. Nah, kemudian rusak sangat ringan itu biasanya simple Mas. Jadi kayak ujungnya patah gitu ya. Atau apa bahasanya? Kalau bahasa Jawa sih susah bahasanya. Macam-macam bahasanya. Ya biasanya ujungnya patah gitu ya. Ujung sininya patah. Tapi bukan plesterannya yang patah. Si kolomnya memang patah gitu ya. Kalau plesteran itu kan dia cuma tutupan di luar saja. Dan biasanya kalau dia bentuknya cor-coran, ini hampir jarang di plester, cukup di aci ya. Diaci lagi ya. Dipakai semen tipis itu yang penting rata gitu. Karena memang ininya sudah bentuknya cor. Bentuknya juga cor gitu. Nah, itu treatmentnya juga lebih mudah biasanya kalau patah. Itu kategorinya rusak sangat ringan. Sangat ringan. Tapi kalau sudah mulai ada retak nih Mas Hafiz. Retaknya nanti Sobat Data juga nanti bisa melihat retaknya itu seperti apa saja yang contoh retaknya, mungkin
ada nanti contohnya di paparan. Di paparan itu dijelaskan masalah kurang lebih kalau retak rambut itu seperti apa sih. Kalau retakannya sampai sudah retakan besar itu seperti apa. Nah, klasifikasi itu yang nanti teman-teman atau sobat data harus tahu juga. Ini yang paling utama gitu ya. Nah, kalau retak rambut saja ya rusak ringan. Kalau retak rambut. Nah, retak rambutnya juga bukan retak rambut gini. Bukan finishing ya? Bukan finishing ya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu itu kalau bangun, kalau buru-buru atau posisi adukannya nggak pas, bukan cor-coran ya, posisi adukan nggak pas, buru-buru, itu biasanya nanti suka retak tuh si bangunan. Dia awalnya kan dingin, terus tiba-tiba kena panas gitu ya, berlebih, terus kemudian nanti ada retak. Nah itu biasanya hanya ada di plester atau di luar saja, bukan di dalamnya. Di dalamnya itu tidak terlihat bahwa itu retak sebetulnya. Jadi cuma itu saja, ya simple aja. Kalau seperti itu kan cukup ditambal saja. Dan biasanya jarang ditambal juga, dicat lagi aja. Dicat lagi juga ya rata lagi gitu, dan itu tidak akan insya Allah tidak akan merusak dari tidak mempengaruhi struktur ya berarti. Betul. Nah kecuali memang kolom ya, kalau kolom itu kan berdiri tegak dan dia terlihat gitu ya, terlihat. Kalau retakannya retak rambut sih masih kategori rusak ringan, dan itu pun tidak semua kolom yang terjadi demikian. Jadi tidak bisa digeneralisir ketika ada satu retak rambut terus kondisinya bangunan ini rusak ringan. Kalau rusak ringan iya pasti ya. Karena kalau sudah ada retakan satu itu pasti bangunan itu pasti sudah rusak. Apapun kondisinya ya. Apapun kondisinya, retak itu pasti sudah retak ya. Tapi tidak juga terus dimasukkan, wah ini rusak sedang nih atau rusak berat. Enggak juga. Kalau dia cuma satu kolom. Karena cara menghitungnya pun sebetulnya harus dilihat berapa kolom yang ada. Jumlah kolomnya ya. Jumlah kolomnya berapa. Jadi katakanlah kalau bangunan gini gitu ya. Ini katakanlah gini, ini ada berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Ini 4, di sini 5, 6, 7, 8. Paling simpel biasanya kalau bangunan kotak dan kalau dia jaraknya pendek itu tidak mungkin kolom ketemu kolom. Kecuali memang struktur di atasnya memang perlu kolom lagi. Ya. Itu pun kalau dua lantai. Tapi kalau dia satu lantai, jaraknya itu misal 1 meter terus ada kolom lagi. Boros Pak ya? Kayaknya kok boros banget gitu ya. Dan biasanya jaraknya itu ya macam-macam lah, tergantung dari teman-teman di arsitekturnya gitu. Arsiteknya seperti apa. Biasanya standarnya sih antara 4 meteran gitu. 4 meteran, 3 meter sampai 4 meter. 3 meter sampai 4 meter terus ada kolom lagi. 3 meter, 4 meter ada kolom lagi. Karena apalagi sekarang ya. Sekarang itu kan kalau dulu kan pakai bata, sekarang itu kan banyak ya. Ada pakai hebel, ada pakai batako gitu ya. Itu kan tidak mesti semuanya urusannya dengan bata. Nah, kalau hebel dia biasanya lebih irit. Karena dia cuma ngikatnya kan simpel gitu ya. Yang penting si hebel ini kuat. Apalagi ada yang modelnya yang pakai dikasih pipa gitu ya ke sini, kasih pipa terus nanti hebelnya itu masuk. Itu lebih bisa jauh lagi kondisi kolom. Tapi intinya itu tadi, kolom itu nanti harus dilihat ya. Jadi biasanya kalau bangunan sekolah kolom itu ya bisa dilihat di ujung-ujungnya. Jadi kalau ada bentuk ruang kelas gitu ya, atau ini bentuk bangunan gitu ya, bentuk bangunan gini, kemudian ini ada 3 ruang kelas, kolomnya itu biasanya di sini, di sini, di sini, di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, sama di sini. Tergantung nih, ini berapa lebarnya. Kalau lebarnya dia 9 meter, biasanya suka ada di tengah-tengah. Satu lagi. Kalau dia lebarnya 8 meter, ini panjangnya 9 meter ya. Ini lebarnya 8 meter gitu ya.
bisa jadi ada di tengah-tengah di sini lagi. Karena dia untuk nahan di atasnya. Iya, nahan dindingnya. Gini. Jadi kalau dihitung berapa jumlah kolomnya ketika ada 3 ruang kelas kondisinya lebar ini, ya dihitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3. Karena 3 sub kan. Tapi 3-nya ini 3 ini ya 7 kali 2 14 ditambah 1 2 3 4 11. 18 ya. 7 kali 2 14 tambah 4 18. Itu kurang lebih seperti itu. Tapi ini disesuaikan dengan beda-beda ya berarti ya, antar bangunan bisa beda ya, nggak harus 18 ya berarti ya. Nggak mesti. Nah, perhitungannya itu sebetulnya kalau ada yang rusak di sini, katakanlah rusak di ujung sini gitu. Rusaknya apa? Ya, harus tahu klasifikasinya. Retak rambut lah. Retak rambut berarti kategori rusak ringan. Singkat aja RR gitu ya. RR rusak ringan gitu ya. Oke. Rusak sangat ringan RS gitu ya. Rusak sangat ringan, rusak ringan gitu ya. Rusak ringan, terus kemudian ada lagi nih di ujung sini nih. Kondisinya retakannya sudah lebih dari 2 mm. Lebih dari 2 mm dan itu sudah terlihat retakannya itu jelas terlihat. Oke, kita masukkan ke dalam kategori rusak sedang. RS rusak sedang ya, berarti rusak ringannya apa? Rusak sangat ringan ya. RSR ya. RSR. Ya, ini untuk mempersingkat saja. Jadi ini rusak sedang gitu ya. Ini rusak ringan gitu ya. Rusak sedang, rusak ringan. Kemudian ada lagi nggak yang lain? Oh nggak ada Pak, cuma 2. Berarti 18 kan? Jumlah kolomnya itu 18. Ini harus dihitung. Dihitung 1, ini ada 1. Berarti kalau 1 dia rusak ringan, tadi ada klasifikasi. Klasifikasinya rusak sangat ringan, rusak ringan, kemudian rusak sedang, rusak berat, rusak sangat berat. Kalau dia rusak sangat ringan, komponen pengalinya itu adalah 0,2. Jadi kalau dari sini itu rusak sangat ringan ya. Kalau rusak ringan itu pengalinya adalah 0,4. Supaya lebih mudah sebenarnya ada di Excel. Di Excelnya itu sebenarnya sudah ada. Jadi cukup masukkan saja mana yang rusak sangat ringan ada berapa. Tapi supaya lebih jelas cara menghitungnya itu rusak sangat ringan di sini ada rusak sangat ringan pengalinya berarti tadi 0,4. Ini ada 1 kali 0,4 berarti 0,4 ditambah 0,6 rusak sedang ya. Rusak sedang itu 0,6 ditambah 0,6 dari dibagi 18 kolom. Persentasenya berapa? Ya tinggal dibagi aja 1/18. Oke. Nah itu berarti masuk persentasenya itu yang dihitung adalah ini. Jadi yang dimasukkan di dapur di angkanya berapa? Ya 1/18 ini. Tapi itu nanti tinggal copy aja dari Excel ya. Betul, sebenarnya ya. Tinggal copy dari Excel. Jadi tinggal masukkan ini tinggal dimasukkan saja. Baik, berikutnya setelah kolom itu kita masuk ke balok ya. Jadi di kolom juga sebetulnya ada ada contoh-contoh juga nanti mungkin ada yang bisa di-share nanti di akhir ke teman-teman juga supaya bisa melihat juga. Nanti kita share juga mungkin dibantu sama teman-teman semua nanti untuk menge-share paparan ini gitu ya supaya bisa melihat contoh-contohnya itu seperti apa sih. Ada beton terkelupas lah, kemudian betonnya miring gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya kita masuk ke balok. Jadi di balok itu balok ini posisinya di mana? Ini yang perlu diperhatikan. Balok itu posisinya yang menggantung di atas, bukan yang di bawah. Kalau di bawah ini kan tadi slope ya, sebutannya. Slope itu bagian dari pondasi. Kalau balok itu yang saya ganti yang hitam ya supaya lebih gampang. Yang di atas di sini.
Yang di atas yang menghubungkan antara kolom dengan kolom. Jadi kalau ada bangunan gini gitu ya. Ini apa namanya? Ini kolomnya. Ini kolomnya gini, ini baloknya. Oke. Ini balok yang menggantung di atas dan dia biasanya ngikat antara kolom dengan kolom. Oke. Ditemukan kolom dengan kolom. Nah itu rata-rata kalau kolom dengan kolom itu biasanya cor-coran. Tapi kalau nggak Tidak salah dulu mesti. ada yang kayu ya. Kalau kayu itu masuk ke dalam atapnya. atapnya Nah. berarti. Ada nggak yang nggak pakai kolom? Bangunan yang lama ada. Yang tadi yang disebut menggunakan bata seperti ini, itu biasanya numpang saja. Si itunya langsung numpang di atasnya. Oke. Numpang di atasnya. Makanya apa namanya? Posisi kolom ini biasanya jarang bisa terlihat kasat mata. Jadi harus naik ke atap ya. Nongol lah sedikit gitu ya dari plafon itu nongol sedikit karena biasanya yang bangun itu posisi kolom itu sengaja di sini. Ini plafon gitu ya. Ini plafon. Nah itu sengaja di bawahnya plafon jadi supaya manis terlihat ya. Jadi kolomnya itu baloknya itu tidak terlihat gitu. Nah itu yang perlu diinikan juga. Nah menghitung tingkat kerusakannya juga sama seperti kayak kolom berarti ya. Oke. Dihitung jumlah baloknya. Oke. Dihitung jumlah baloknya. Macam-macam nih yang cara menghitung jumlah balok. Balok itu gimana sih? Kalau ada ini ketemu ini gitu ya. Ini tadi kan 18 gitu ya. Kita exercise-nya tadi 18. Sebenarnya di paparan tidak sampai 18 tapi nggak apa-apa. Ini kita exercise gitu ya. Di sini 18. Mana saja sih sebetulnya balok itu? Yang pertama yang ditemukan antara dari titik satu ke titik satunya lagi. Ini sebetulnya bisa dihitung sebagai balok. Satu balok? Ya, satu balok. Bisa dihitung satu atau dihitung langsung kolom ketemu kolom di ujung. Biasanya yang paling luar itu dihitung satu. Karena nanti pembagiannya juga sama, hitungannya sama saja. Kalaupun dia menghitung jumlah baloknya itu ada, misal di sini ya, gini gitu ya, jumlah baloknya. Baloknya 4 ya berarti? Baloknya 4 gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti ke dia kalau ada tingkat kerusakan yang satu, ya, pembagiannya juga 4 ya. Pembagiannya juga 4. Nah, sebetulnya pada saat membangun itu kita bisa tahu kalau dia ada memang kolom yang kolom besar, itu pasti balok itu ketemunya kolom kayak gini. Gini. Jadi ini satu balok, satu balok, kemudian satu balok, kemudian ini panjang satu balok, ini satu balok pendek, satu balok pendek. Ini yang perlu diperhatikan. Di dalam ini masuk kategori balok. Oke. Karena dia yang mengikat antara tiang dengan tiang. Oke. Kalau dia baloknya balok kecil, biasanya dibuat satu balok panjang sekaligus gitu ya. Jadi ikatannya saja sih sebetulnya. Jadi ikatan cor-corannya itu kan kelihatan ya. Kalau dia disambungin panjang ikatannya, ya berarti dia sebenarnya satu balok. Kan biasanya bentuknya kayak ring gitu ya. Jadi ada plat beton. Ada besi beton gitu ya, besi betonnya 4 terus nanti di ring gitu. Kalau dia panjang sekaligus, nah itu dihitung biasanya satu balok. Tapi boleh nggak menghitungnya itu dipecah, kolom ketemu kolom dihitung balok? Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu lebih detail lagi untuk bisa menghitung tingkat kerusakannya. Sama cara menghitungnya pun sama seperti tadi. Jadi perlu diperhatikan mana yang bermasalah baloknya itu yang nanti dihitung dikali kriteria klasifikasi yang tadi. Kalau dia rusak sedang ya pengalinya 0,6. Itu terkait dengan balok ya. Ya. Kemudian mungkin bisa dilihat juga nanti di paparan juga ada contohnya juga seperti apa sih balok-balok yang patah, kemudian balok yang biasanya daerah-daerah pinggir laut yang besi betonnya itu sering korosi. Dampaknya karat gitu. Karat itu biasanya dampaknya si semennya itu ambrol turun. Nah itu juga ini sudah masuk kategori sebenarnya rusak sedang sebetulnya. Sudah masuk kategori rusak sedang karena dia memang sudah ambrol dan sudah terlihat besinya.
Sebenarnya kalau besi, kalau yang pinggir laut itu kalau nggak cepet dari besi masuk, apalagi sampai kena air laut gitu ya. Kalau sudah kena air laut kan sudah mudah korosi gitu ya. Terus kemudian kita masukkan cor-coran itu biasanya sering rapuh biasanya bentuk ini. Nah, contoh perhitungannya tadi sudah dijelaskan juga. Berikutnya ada lagi plat lantai. Plat lantai ini dak yang Itu tadi kalau diceritakan yang di awal. lantai 2 lantai ya berarti. Rata-rata yang 2 lantai. Tapi itu tadi yang dijelaskan di awal tidak mesti 2 lantai. Kalaupun bangunannya itu ada di tanah yang labil, biasanya arsitek bangunan itu biasanya menyarankan metodenya adalah pancang supaya di atasnya didak saja. Dan itu relatif jarang turun yang seperti itu. Relatif jarang turun. Tapi kalau dia bentuknya itu bangunan seperti di yang lantai yang rata-rata saja biasanya jarang ada platnya di bawahnya. Nah itu dia dak-dakan juga sebetulnya sama bentuk kriterianya itu karena ini sebenarnya kan hampir sama ya antara kolom, balok dengan dak itu hampir mirip karena dia hampir sama semua. Yang tengahnya itu biasanya besi beton, tengahnya besi beton, terus kemudian dicor. Kurang lebih seperti itu. Balok juga sama seperti itu. Apalagi dak gitu ya. Karena dak itu kan biasanya karena pembagi lantai biasanya butuh besi juga. Jadi hampir mirip lah kurang lebih. Kalau ada yang ambrol kayak gini, korosi kelihatan sampai besinya kelihatan ya masuk kategori rusak sedang. Tapi kalau sampai sudah lantainya itu apalagi terlihat melengkung atau bergelombang lah gitu ya. Nah itu sudah masuk kategori rusak berat. Rusak berat. Tapi rusak beratnya itu tadi tidak mesti ketika ada satu lantai. Ini kan dia bentuknya blok ya. Jadi kalau ada ruang di bawahnya, daknya itu biasanya satu di atasnya. Jadi kalau 2 lantai gitu ya, ada satu ruang, daknya itu dihitung satu dak. Kemudian ada ruang satu lagi di sini, katakanlah ini 2 lantai gitu ya. Kalau ini 2 lantai, daknya berarti berapa? 1, 2, 3. Kalau yang turun ini katakanlah sampai rusak berat saja, ini masih masuk kategori rusak sedang. Kenapa? Karena memang ini baru kan satu, ya? Baru satu gitu. Baru satu. Jadi memang cara menghitungnya memang demikian gitu ya, supaya dipermudah juga. Kemudian berikutnya kita masuk ke atap. Ini yang tadi banyak komponen ya. Yang banyak komponen sebetulnya di atap itu. Jadi komponen itu macam-macam, ada kuda-kudanya. Kuda-kuda juga macam-macam nih. Kuda-kuda ada, kalau sekarang rata-rata pakai baja ringan ya. Baja ringan. Baja ringan biasanya karena lebih irit. Terus kemudian lebih mudah juga didapatkan karena kayu relatif sekarang itu lebih susah didapatkan daripada baja gitu ya. Baja ringan itu lebih mudah. Nah, ada kuda-kudanya. Kemudian ada lagi sebutannya gording. Gording ini kalau ada kuda-kuda gini ya. Atau kita balik ya, balik aja. Jadi kalau ada kuda-kuda gini kan. Sorry, agak miringnya dari sini. Inilah. Ini gitu ya. Nah, ini itu biasanya ada kalau dia pakainya kayu, ini ada kayu. Ini ada sebutannya gording. Ini yang menahan kaso. Kaso itu yang ke sini. Yang ke bawah. Yang ke bawah. Ini kaso. Ini yang nahan kaso. Penamaannya juga macam-macam nih. Tapi kita klasifikasikan ini gording semua. Karena orang biasanya di bagian atas, kalau orang tukang itu biasanya nyebutnya ini knop. Atau apa ya? Di Jawa itu macam-macam sebutannya. Ada hubungan. Orang Sunda nyebutnya suhunan. Jadi macam-macam lah sebutannya. Yang paling atas itu macam-macam sebutannya. Nah, terus kemudian ada yang paling bawah.
Nah ini sebenarnya namanya beda-beda, tapi kita samakan saja karena ini sebetulnya gording juga. Jadi dia nahan dari kuda-kuda ketemu yang untuk menahan kaso. Ini kaso. Ada lagi satu lagi komponen. Ini kan gording, ini kaso. Nah kuda-kuda itu dihitung dengan gordingnya. Oke. Jadi kalau tingkat kerusakan gordingnya berapa, ya kuda-kudanya berapa gitu sekalian. Termasuk kaso dan rank itu disatukan. Rank itu yang gitu, yang bentuknya Iya, gitu. iya. Yang buat nahan kalau Genteng, dia gentengnya genteng apa? Genteng tanah atau genteng keramik gitu ya. Biasanya kan gentengnya kecil-kecil Iya. gitu. Nyangkolnya di rank. Tapi kalau dia pakainya model genteng-genteng sekarang itu kan Yang plat ya banyak, yang agak gede ya. agak gede itu ya. Itu biasanya lebih sedikit, jumlah ranknya itu lebih sedikit. Karena memang nggak perlu panjang, nggak perlu banyak di bawahnya, cukup di ujungnya, terus kemudian sama di ujungnya. Paling kalaupun butuh di tengah. Jadi di ujung-ujung sama tengah gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak perlu sampai terlalu banyak biasanya, tidak terlalu boros lah di bagian atasnya, atapnya. Cuma memang beda. Kalau genteng yang tanah itu, apalagi orang-orang lama gitu ya, paling seneng sebenarnya lebih di genteng karena dingin. Oke. Genteng itu relatif lebih dingin. Ada lagi yang pakai seng. Waduh. Yang pakai seng daerahnya memang curah hujannya tidak terlalu tinggi dan biasanya dia cuma buat nahan saja. Macam-macam nih biasanya daerah Sumatera, daerah ini banyak nih yang pakai seng. Boleh nggak pakai seng? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang penting itu tadi, ininya juga nanti dihitung tingkat kerusakannya. Jadi kita bagi nanti ada gording sendiri, kemudian kaso dan rank jadi satu, itu sebagai penahan atapnya, terus kemudian nanti ada penutup atapnya. Bisa genteng, bisa seng, bisa bentuk genteng yang cetakan seperti itu juga bisa. Jadi ada 3 komponen utama. Nah, kemudian klasifikasinya itu macam-macam tingkat kerusakannya. Seperti tadi disampaikan dibagi jadi juga, 5 ya, tetap dibagi jadi 5. Jadi pembaginya itu tetap dibagi menjadi 5. Macam-macam nih, ada yang dia cuma bolong sedikit lah, ada yang memang Gentengnya pecah doang. Gentengnya pecah. Pecah itu masih kategori rusak berat tidak? Iya, rusak berat, pecah. Tapi genteng itu dihitung jumlah gentengnya. Jadi pembaginya itu jumlah gentengnya. Yang perlu diperhatikan itu pembaginya jumlah gentengnya. Jadi kan genteng pecah satu, wah ini rusak berat. Enggak gitu juga. Karena pembaginya adalah jumlahnya gentengnya. Ya. Jumlah gentengnya. Nah itu yang perlu diperhatikan gitu ya, jumlah gentengnya itu. Nah Sobat Data semua juga nanti bisa melihat cara menghitungnya itu nanti seperti apa. Berikutnya tingkat cara menghitungnya pun nanti dihitungnya bukan seperti tadi ya. Kalau tadi itu kan mudah ya, bukan komponen gabungan bukan. Tapi kalau ini itu kan komponen yang parsial ya. Ini komponen gabungan. Kalau tadi itu kan komponen yang satu sendiri-sendiri. Kalau ini gabungan, nanti menghitungnya. Jadi kalau ada tingkat kerusakan yang rusak ringan gitu ya. Rusak ringan nanti digrupkan rusak ringan. Kemudian rusak sedang nanti digrupkan rusak sedang. Rusak berat nanti digrupkan rusak berat. Karena ini apa? Ini nanti yang dimasukkan di Excel pun angkanya angka dari gabungan ini. Yang dimasukkan di Excel adalah angka dari gabungan ini. Contohnya gimana? Contoh. Di sini ada genteng. Jumlah gentengnya itu ada 300 genteng gitu ya. Oke. Kaso dan ranknya digabungkan kurang lebih, kalau 300 genteng ya hitunglah 100 lah, nggak sampai sih sebetulnya, 50 lah, 50 kaso rank gitu, KR kaso rank ini genteng gitu. Terus kemudian GT lah genteng, terus kemudian ada gordingnya sendiri GR. Gordingnya itu dihitung kuda-kudanya kurang lebih gording kalau seperti ini, kalau gentengnya 300 paling gordingnya 3, kuda-kuda nahan itu katakanlah 10 lah sama kuda-kudanya gitu. Nah, ada yang patah nih satu. Patah di mana? Di gordingnya.
Di gordingnya itu patah, tapi satu patahnya. Kalau patah itu sudah masuk kategori rusak berat. Oke. Berarti nanti dimasukkan ke dalam kategori rusak berat. Kemudian genteng ada yang pecah satu, kita masukkan ke dalam kategori rusak berat. Jadi ini tadi gording patah berapa tadi? Satu. Ya? Terus kemudian genteng katakanlah pecah 5. 10 lah. Ya 10 lah. Genteng 10 gitu ya rusak ini ya. Terus kemudian kasorengnya ada yang patah juga karena kejatuhan apa gitu sampai ke patah ke bawahnya. Katakanlah kasorengnya ada rusak 5 gitu ya. 4 rengnya 1 kasornya gitu ya pecah. Nah itu nanti dihitung ini yang rusak berat. Ada lagi yang rusak ringan misal. Yang rusak ringannya itu ada misal gentengnya itu retak. Oke. Tapi retak tetap diganti nggak sih? Kalau genteng? Kalau genteng retak itu tetap diganti, nggak bisa. Kalau genteng ini ya genteng apa namanya? Genteng tanah. Genteng tanah. Kecuali gentengnya itu genteng bukan genteng tanah. Kalau genteng tanah otomatis pasti diganti dan itu masuk kategori rusak berat kalau genteng tanah. Walaupun retak itu masuk kategori rusak berat. Tapi kalau dia modelnya itu seng itu masih bisa ditambal. Nggak mesti diganti. Nggak mesti diganti, biasanya ditambal pakai aspal biasanya. Macam-macam sih, ada yang pakai aspal, ada yang kayak plester gitu ya. Ada yang pakai plester macam-macam lah itu cara itu. Nah, itu beda treatmentnya memang beda antara satu satu bahan dengan bahan yang lain itu treatmentnya beda. Makanya kalau tadi genteng itu dimasukkan rusak berat juga sebenarnya retak itu tidak masalah karena memang faktanya itu memang harus diganti. Kalau rusak ya ganti gitu. Nggak mungkin rusak terus kemudian genteng tanah itu ditambal pakai apa gitu kan, kurang lebih gitu. Katakanlah ada rusak ringan lah, dia cuma cuil. Bukan, warnanya berubah. Warna berubah ini faktornya macam-macam ya. Biasanya pada saat pembakarannya kurang pas lah atau apa. Nah, yang nanti dampaknya itu bisa sampai rusak berat, bisa pecah atau bisa turun ke bawah gitu. Nah, katakanlah yang rusak ringan di sini ada genteng cuma 2 gitu ya. Kemudian kasorengnya ada 1, kemudian gordingnya ada 1 juga. Ada 1 juga gitu ya. Nah, ini juga nanti perlu diperhatikan juga. Jadi di sini nanti perlu diperhatikan yang rusak ringannya ini. Rusak ringannya itu nanti dihitung nih di sini. Ini dikalinya itu nanti terakhir. Yang jelas ini dibagi dulu 2 dibagi 300. Kemudian 1 dibagi 50, kemudian 1 dibagi 10. Ini ditambahkan. Baru nanti dikali 0,2. 0,4 rusak ringan. Kalau rusak berat itu kalinya 0,8. Ya, 0,8. Ini juga sama. 10 dibagi 300, kemudian 5 dibagi 50 ditambah 1 dibagi 10. Kali 0,8. Kali 0,8. Terus nanti dijumlahkan? Dijumlahkan, nanti dimasukkan ke dalam Excel-nya. Oke. Kalau mau dimasukkan ke dalam Excel, tapi kalau tidak dimasukkan ke dalam Excel, sebetulnya ini bisa langsung dihitungkan, tinggal dikali, yaitu tadi dikali 0,8, di sini dikali 0,4 dari perhitungan ini ya. Dari perhitungan ini sama perhitungan ini itu dikali 0,8, ini dikali 0,4. Nanti tinggal dijumlahkan. Hasil dari ini dijumlahkan dengan hasil dari ini. Oke. Kalau yang dimasukkan di Excel-nya gimana? Beda, nanti yang dimasukkan di Excel-nya itu cukup yang ditambahkan ini saja. Tidak perlu dikalikan. Oke. Karena nanti di Excel-nya yang mengalihkan sendiri. Tapi kita harus menggabungkan antara tadi genteng, kasoreng sama gordingnya sendiri. Oke. Itu kurang lebih. Oke. Ini tadi kita udah bahas nih tentang struktur ya berarti ya. Iya. Nah, jadi kita tadi udah hitung semuanya, tapi ternyata total kerusakannya itu masih di bawah 30%. Kita bisa lanjut. Masih lanjut. Lanjut. Kita harus melanjutkan. Lanjut ke dinding, kemudian lanjut ke finishing dan yang lain. Oke.
Kalau memang tidak ketemu sampai 30%. Tapi nggak harus dicari sampai 30% ya. Iya, nggak mesti. Sesuai kondisi real ya. Sesuai kondisi real. Itu yang paling penting gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman sobat data, oh ini jadi 30% ya. Biar saya nanti gampang nih input di Dapodiknya, udah saya bikin 30% aja. Enggak ya. Nggak seperti itu ya. Oke. Ya, itu mungkin yang perlu diinikan ya, Mas Hafiz. Kemudian dinding juga nanti perhitungan dinding hampir mirip juga ya, perhitungan dinding itu hampir mirip juga seperti kalau perhitungan dinding itu perhitungannya luas penopang dindingnya di berapa persen ya? Berapa persen dari kerusakan dindingnya. Jadi kalau ada rusak ringan misal 2 meter persegi gitu. Dari luas penopang dinding keseluruhan dari seluruh bangunan itu ada 200 meter persegi. Berarti dia cuma berapa tuh? Gambar aja Mas kali Mas. Jadi kalau ada dinding di sini, dinding kan banyak gitu ya. Ini dinding 1, 2, 3, 4 biasanya kalau bangunan ya. Tapi ini harus dihitung kalau tingginya 3 meter, kemudian lebar bangunan ini 8 meter, berarti harus dikali nih, 8 kali 3. 24 meter persegi. Oke. Meter persegi. Nah, kemudian kalau ada kerusakan di sini, misal segini gitu ya. Kerusakan ini di sini 2 meter, di sini 2 meter gitu ya. Dihitungnya nggak usah miring kayak gini, nggak usah. Dihitung kotakan aja supaya lebih mudah. Biar gampang ya. Biar mudah. Jadi kalau diagonal jangan dihitung garis diagonalnya berapa, nggak usah. Langsung aja dihitung kira-kira dari sini ke sini berapa meter, sini berapa meter. Nah, sini 2 meter berarti 4. Berarti 4 per 24. Yang rusak. Oke. Tinggal nanti klasifikasinya. Dia masuk rusak sangat ringan, rusak ringan atau rusak berat. Kalau dia rusak berat nanti tinggal dikali 0,8. Gitulah kurang lebih gambarannya. Jadi luas penopangnya itu nanti dibagi untuk bisa menghitung persentasenya. Oke. Untuk mempermudahnya demikian. Tapi ini pun biasanya dinding ini kalau memang dia retakan-retakan kecil saja ya masuk kategori rusak sangat ringan. Berarti cuma finishingnya doang ya? Biasanya finishing gitu ya, cuma retak rambut yang gitu-gitu itu sebetulnya nggak sampai ke dindingnya, tapi kita masukkan ke dalam kategori rusak sangat ringan. Nah, kemudian berikutnya contoh perhitungannya itu tadi kita klasifikasikan per meternya berapa, meternya yang rusak berapa, kemudian kita berikutnya adalah plafon. Nah ini sudah masuk di ruang semua nih. Plafon itu ya sebetulnya relatif lebih mudah cara menghitungnya kalau plafon. Kalau kira-kira langit-langitnya sudah jatuh ya berarti rusak sangat berat gitu ya. Nah itu sebetulnya ada klasifikasinya, nanti teman-teman juga bisa ini karena itu lebih mudah kok menghitungnya daripada tadi. Yang paling ribet itu struktur sebetulnya. Paling ribet itu struktur. Kalau strukturnya itu aman, harusnya kesananya itu cara ngitungnya lebih mudah karena kasat mata, hampir rata-rata kasat mata semua. Sisanya itu kasat mata. Kemudian jendela, kaca, pintu, kusen juga sama. Nah ini yang perlu diperhatikan nanti karena jendela, pintu, kaca, kusen. Kaca ini termasuk yang paling ini. Kaca itu kalau retak dihitungnya rusak berat. Ganti ya? Karena ganti pasti. Konsekuensinya ganti. Nggak mungkin terus ditambal gitu ya. Iya. Apakah masih bisa fungsionalitasnya itu bisa jalan? Bisa. Biasanya mau ditambal pun sebetulnya bisa. Cuma dari segi estetika itu nggak bagus lah, nggak enak dipandang gitu ya. Dari segi estetika ini nggak enak dipandang. Ini perlu teman-teman juga sobat data tahu semua ya. Artinya kaca yang itu yang perlu tadi, kemudian kusen pintu. Ini macam-macam nih. Kalau sekarang pintunya itu baja ringan ya, ininya kusennya. Macam-macam, ada yang bentuknya pakai aluminium, ada yang baja ringan, kemudian kusennya ya. Kemudian kalau pintunya sendiri biasanya ada pintu yang sudah jadi. Kalau kayu, kalau keropos ya keroposnya sedikit itu bisa masuk kategori rusak ringan ya. Karena biasanya treatmentnya pun cuma dicoak terus nanti ditambal lagi gitu ya, masih bisa ditambal. Didempul gitu ya? Ya didempul model gitulah kurang lebih. Tapi kalau modelnya yang
pintu cetakan, ini beda lagi. Beli baru. Biasanya seperti itu. Ya itulah kurang lebih. Kemudian nanti ada masuk di lantai juga sama nanti demikian. Cuma memang untuk lantai ini perhitungannya kalau dia cuma gores-gores saja masuk kategori rusak sangat ringan. Lantai gores biasanya keramiknya itu digeser-geser mejanya kali ya. Nggak sampai gores dalam ya Bu. Itu kalau itu kan ya anak-anak geser-geser di meja itu kan udah biasa gitu ya. Bukannya seperti itu, tapi goresnya itu gores yang memang dia kena kayak kena besi, kayak kena paku kayak gitu. Itu sampai dalam ya itu gores. Bukan cuma luarnya aja ke geser. Luarnya doang lecet berarti ya. Lecet gitu ya, lecet. Kalau lecet kayaknya nggak masuk kategori rusak gitu ya, karena memang lantai ya memang tempatnya untuk digesek-gesek gitu ya. Artinya buat ini saja. Nah, rusak ringannya itu sebetulnya hampir tidak ada ya rusak ringannya. Jadi kalau klasifikasinya itu langsung biasanya ke rusak sedang. Rusak sedang itu kondisinya yang memang ada yang pecahnya itu sudah terlihat gitu ya, pecahnya sudah terlihat dan kalau diperbaiki itu bisa diplester sementara bisa diplester, itu masuk kategori rusak sedang. Jadi nggak ada ringannya langsung ke sedang. Rusak beratnya pecah. Oke. Atau lantai ini biasanya kalau kita buru-buru atau tukangnya itu buru-buru dan tidak padat biasanya. Kopong gitu ya. Kalau diketuk bisa. Iya, ketuk kopong atau terlalu padat. Justru kalau terlalu padat, si lantai itu bisa naik. Oke. Nggak ada rongga atau rongganya itu nggak bagus lah. Di lantai itu bisa naik. Nah biasanya pecah tuh kalau udah gitu. Kalau udah naik kayak gitu pecah. Kalau cuma naik biasa saja itu masuk kategori rusak sedang karena dia cukup dibongkar, ditarik, terus kemudian dikasih semen lagi, tutup lagi, selesai. Tapi kalau rusaknya ada di bagian lantai, sebenarnya kan itu lebih ke finishing ya. Betul. Dan itu harusnya bisa di cover sama bos. Harusnya seperti itu. Oke, jadi nggak perlu nunggu DAK ya. Betul. Karena itu ringan sebetulnya, bukan rusak-rusak yang berat gitu ya. Nah, itu lantai. Tapi itu tadi ya. Jadi lantai itu kalau tadi kan tadi ada gambar contoh untuk masalah pondasi. Kalau pondasinya bermasalah biasanya lantainya ikut naik. Oke. Tapi itu untuk lantai bawah, bukan lantai atas. Kalau lantai atas itu jarang biasanya. Jadi kalau lantai atas kalau mengelupas ya memang itu lantainya gitu. Bukan dari strukturnya. Bukan strukturnya ya. Strukturnya. Ya, itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan Mas Hafiz itu. Kemudian ada lagi utilitas instalasi listrik. Ini relatif rusak ringan lah ya kalau sebenarnya rusak ringan semua. Kalau kita masukkan sendiri sebenarnya. Ya, kita masukkan full 100% pun rusak semua dalam satu bangunan itu ya tetap masuk kategori rusak ringan. Oke. Dan persentasenya kecil biasanya. Dan ini yang biasanya ada di ruangan. Instalasi air juga demikian sama perhitungannya dan juga utilitas untuk drainase atau limbah juga sama sebetulnya. Dan itu relatif di Excel-nya nanti itu bentuknya pilihan. Jadi tidak perlu lagi beban atau berat gitu ya. Beban atau berat untuk menghitung caranya. Jadi cukup dilihat saja. Dipilih aja ya nanti ya. Dipilih bentuknya itu pilihan. Kemudian drainase itu juga sama. Tadi kalau drainase dihitung meter larinya. Jadi kalau ada drainase meter lari berapa drainasenya itu dihitung. Yang rusak berapa. Tapi itu pun sebetulnya jarang ya yang sampai bebannya itu rusaknya itu berat gitu ya, jarang. Biasanya drainasenya itu masalah kalau memang ya macam-macam lah, ada anak-anak pecah terus bentuk drainasenya itu ada di luar. Kalau dari talang itu kan ada keluar turun. Nah, bentuknya itu pipa tapi pipanya di luar. Ini yang riskan biasanya. Kalau kena anak-anak itu kan bisa pecah gitu. Itu
Mas Hafiz. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya format perhitungannya yang Excel itu ada alamatnya di ringkas.kemdikbud.go.id /DAK 2021. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi gini, jadi sebenarnya tujuan kita, kenapa kita membahas ini agar kita bisa dapat data yang paling tidak mendekati data yang benar lah ya. Jadi kita pengennya kalau dulu mungkin teman-teman di Sobat Data di sekolah ini bilangnya, Pak, saya kan nggak ada dasarnya nih untuk menghitung kerusakan. Betul. Ya. Nah sekarang kita kasih clue-nya lah ya, agar paling tidak nanti yang diinputkan oleh Sobat Data di Dapodik ini bisa lebih lebih valid gitu ya. Walaupun memang kalau kita pengen mengecek apakah benar valid seperti itu ya memang harus ada yang ngecek datang ke lapangan. Betul. Cuma setidaknya datanya kita bisa dapat data dengan kualitas yang lebih baik. Dan nanti harapannya kalau kita bisa deteksi nih di Dapodik berapa sih jumlah sekolah dengan bangunan yang rusak berat. Nah, itu bisa kita deteksi dari awal, kita bisa visitasi lah katakanlah ya, agar nanti kita bisa menghindari katakanlah nanti ada insiden-insiden sekolah rubuh gitu ya, itu bisa kita hindari dari sejak dini. Nah, ini kita harapkan nanti Sobat Data dalam menginputkan Dapodiknya ini bisa lebih baik ke depannya. Oke. Ini jadi dari sesi kita dari tadi jam berapa kita mulai? Jam 10 ya? Jam 10 sampai hampir mau setengah 12 ini kita sudah ada 27 pertanyaan ya, Mas Uat ya. Jadi Sobat Data ini ada yang sudah nanya di kolom komentar kemarin tadi ada 27 pertanyaan. Oke. Kita bahas satu-satu Mas Uat ya. Ini sambil minum dulu Mas. Boleh, silakan. Saya juga haus nih Mas sebenarnya Mas. Nah, ini karena channel YouTube kita ini belum ada sponsornya ya. Jadi mereknya kita copot dulu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau iklan boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Oke. Oke. Mas Pak sambil minum ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama ini ada dari Umi. Umi ini berarti ibu ya, Ibu Umi. Ibu Umi dari SDIT Bias Klaten. Ya, pertanyaannya, sekolah kami insya Allah bangunannya baru dan bagus. Kalau tidak mengisi tingkat kerusakannya di Dapodik bagaimana? Tidak masalah. Tidak masalah ya? Tidak masalah, karena memang ada tingkat kerusakan, apa yang mau diisi? Dinolkan aja semua. Berarti kalau itu tidak diisi, nanti kriterianya yang muncul di kita waktu kita rekap adalah baik. Betul. Oke. Jadi nggak masalah ya Bu Umi ya. Oke. Kemudian yang kedua ada Bapak dari Ahmad Farhan. Ini Farhan teman kita bukan sih? Bukan ya? Dari SMA Negeri 2 Cibarusah. Ya. Untuk sekolah unit baru ya atau USB, ini bagaimana pengisian status gedung hak miliknya? Masih berstatus sewa. Ini, itu di status kepemilikan saja ya? Iya, status kepemilikan di gedung ya berarti gedung ya? Itu kan ada yang jelas jangan dihitung tingkat kerusakannya kalau dia sewa. Oke. Dinolkan semua. Karena kita pun nggak akan hitung sebetulnya. Kalau yang sewa nggak dihitung ya? Kalau sewa nggak dihitung karena kita kan yang dihitung hanya milik. Hanya milik. Kalaupun ada tingkat kerusakan ya itu bukan bagian atau beban yang ditanggung dari sekolah. Oke. Karena itu sewa jatuhnya ya. Oke. Kemudian ada dari Falah Abdul ya. Ini apabila bangunan sedang renov, pengisiannya bagaimana? Jadi belum selesai mungkin renovnya ya. Kalau renovnya belum selesai, sebetulnya isian yang lama kalau renovnya belum selesai. Tapi kalau sudah selesai, segera diupdate. Jadi tanggal selesai misal ya. Posisinya ini sekarang lagi renov. Baru selesai itu kurang lebih bulan Oktober lah. Oktober baru selesai gitu. Ini lagi renov besar-besaran, baru selesai Oktober. Sekarang diisinya berapa? Diisinya yang lama.
Data yang lama. Statusnya sekarang rusak berat lah katakanlah. Betul. Tapi nanti ketika masuk di November itu kita ambil sebagai data yang diperbaiki atau data yang sudah nol semua gitu ya. Data yang sudah baik. Sebetulnya gini, capturean Dapodik atau data Dapodik itu data berdasarkan kondisi real di lapangan. Jadi kalau realnya sedang renov, ya kita tidak bisa ngitung tingkat kerusakannya. Iya. Nggak bisa juga habis renov terus tiba-tiba nol semua, nggak mungkin juga. Bukan nggak mungkin, sorry. Mungkin saja, tapi bisa jadi setelah renov itu masih ada tingkat kerusakan rusak ringan. Misal dananya kurang nih. Ya, jadi yang direnov baru sebagian. Betul. Oke. Ini juga Tapi perlu diperhatikan. Tapi yang perlu diperhatikan juga sama sobat data ini, kalau renovnya udah selesai ya jangan lupa diupdate. Segera diupdate. Ya, karena terkadang kita menemui kondisi data seperti ini. Jadi ada satu sekolah udah dapat bantuan, udah direnov, udah selesai, tapi waktu kita cek di Dapodiknya masih rusak. Padahal udah selesai. Nah ini yang perlu diperhatikan juga teman-teman sobat data. Kalau renovnya udah selesai atau proses penggunaannya udah selesai, silahkan diupdate di Dapodiknya. Ya, nggak usah ditunggu-tunggu semester depan aja lah, nggak usah. Tapi kalau udah selesai ya silahkan diupdate. Oke, gitu ya. Kemudian ini ada Arna, gitu ya. Arna ini cewek apa cowok Mas? Cewek ya. Ada Bu Arna dari TK Islam Anas ya. Kalau perhitungan seperti lemari, meja, alat pembelajaran itu berapa persen layak atau tidaknya? Juga sudah ada rumusnya apa belum? Layak atau tidak ya. Sebetulnya layak atau tidaknya di Dapodik itu kan kita cuma pertanyaan layak atau tidak layak ya. Artinya bisa digunakan atau tidak bisa digunakan gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai saat ini memang belum ada perhitungan itu, belum ada perhitungan kalau bangku itu patahnya sekian, kurang lebih ya. Waduh, kayaknya kok ribet banget ya. Jadi kalau perhitungan di Dapodiknya untuk kalau ini kan masuknya ke sarana ya berarti ya, yang ada di dalamnya prasarana. Nah itu yang biasa kita hitung adalah kita langsung bagi ke dua status. Apakah dia layak atau tidak? Yang layak berapa, yang tidak layak berapa, itu yang diinputkan di Dapodiknya. Nah, kalau nggak salah di situ juga ada status kepemilikan juga ya. Ya, itu juga diisikan ya. Oke, kemudian ada dari Novia Purna Irawan. Ini dari SDN Karang Pawitan 3 Kabupaten Karawang. Oke. Jadi bagaimana pengisian di Dapodik apabila sekolah tidak ada kerusakan tapi membutuhkan tambahan ruang kelas? Ini sebetulnya kalau ngomong tingkat kerusakan ya nggak ada urusannya sama tambahan ruang kelas gitu ya. Jadi ruang kelas itu sebetulnya simple. Kalau memang ruang kelasnya gini, isian di Dapodik itu diisi sesuai fakta. Misal contoh ya, ada ruang nih, ruang kelasnya tadinya 12 meter kali 9 meter. Karena memang dia mau ngejar jumlah siswa, ruangnya disekat. Itu jadi 2 ruang. Ya. Ini jadi bagian 2 ruang atau 1 ruang? Tetap 2 ruang. 2 ruang. Tetap 2 ruang. Artinya dia yang memang memutuskan untuk dibagi ruang tersebut menjadi 2. Jadi kalaupun mau ya jangan dibagi 2 seperti itu, tidak dibagi 2 seperti itu. Karena memang faktanya memang tidak ada gitu ya. Ya memang lihat kondisi faktanya aja. Kalau memang dia sudah sekat, sudah dibagi, ya dibagi, sudah selesai, bahwa itu sudah terbagi gitu. Terbagi menjadi ruang, dan itu ruang kelasnya layak atau tidak layak. Nanti cara perhitungannya pun sebenarnya berbeda. Kalaupun nanti mau melihat, kalau memang ternyata ruangannya 18 kali 9 gitu ya. 8 kali 19 18 kali 8 lah. Kalau kita bagi 2, ya benar 9 kali 8 ruangannya. Artinya sebetulnya nggak butuh ruang kelas kan. Tapi kalau dia ruangannya 10 meter kali 8 dibagi 2, berarti 5 kali 8 kan nggak masuk akal. Ruangannya berarti sempit-sempitan. Nah itu juga sebetulnya kalau kita mau melihat analisis itu sebenarnya sampai ke arah sana. Jadi
nggak serta merta terus oh ini butuh ruang nih, ini butuh ini nih, nggak gitu juga gitu. Artinya nggak bisa terus mengusulkan saya butuh ruang gini. Tetap kita harus lihat dari segi datanya juga. Ya, ini berarti apa namanya tetap diisikan sesuai dengan kondisi real di Betul. lapangan ya. Nah, kadang saya kemarin nemu kayak gini Mas, ada bangunan ya, panjang dan lebarnya ini agak aneh. Dia ruang kelas tapi panjang lebarnya ini katakanlah lebarnya 5 tapi panjangnya cuma 3. Tapi di situ bangunannya banyak. Ruangannya banyak. Biasanya bisa Iya. rasakan seperti Nah, itu. ini mungkin yang jadi perhatian juga untuk sobat data, perhatikan isiannya ya. Diperhatikan katakanlah panjang lebarnya itu diperhatikan benar-benar karena kalau nanti nggak sesuai ya kita juga akan tanda itu tidak wajar ya. Betul. Kalau kita mau hitung kerusakannya agak susah juga nanti ya. Nah, 1 kali 2 meter jadi ruang kelas kan nggak mungkin kan, itu berarti toilet gitu kurang lebih seperti toilet itu. Oke. Bapak Ibu, sobat data ya. Kebiasaan memanggilnya Bapak Ibu nih. Jadi sobat data ini kita sudah ada link ya. Ini ada materi unduhan, bisa di download di bawah sini ada materi unduhannya ya. Nanti bisa diakses sama sobat data. Jadi kalau tadi ada yang masih belum jelas sama gambarnya Mas Fuad ya, itu nanti ada gambar yang lebih jelas di paparannya. Jadi harusnya nanti bisa bisa dipelajari lebih lanjut ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah habis kah? Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Sofyan Malyamudin ya, dari SD Bina Bakti. Bagaimana kalau lagi hujan deras terus rembes itu termasuk kerusakannya apa? Tergantung ya, yang rembes apanya ya? Iya, yang rembes apa? Kalau dia gentengnya ada bolong gitu ya, bolong atau dia misal temboknya terus masuk dari temboknya, ya kategorinya temboknya itu yang rembes dihitung jumlah yang rembesnya Luasnya berapa? Luasnya berapa dihitung. Dan kalau rembes itu kalau di tembok rusak sangat ringan kalau di tembok. Tapi kalau di genteng ya rusak berat. Ya bocor, Pak. Bocor, iya pasti kan bocor. Iya. Terus kemudian kalau di plafon kalau dia ketetesan terus-menerus kan bisa bolong ya. Ya, antara bolong atau warnanya berubah. Ya. Oke. Tergantung sih sebetulnya, tergantung material. Kalau materialnya itu triplek biasanya agak kuat nih. Ya. Karena tetesan-tetesan juga kuat. Tapi sekalinya banyak gitu ya. Sekalinya banyak dia Langsung ambrol gitu ya, atau turun atau jatuh gitu ya. Nah, itu tergantung material. Tapi kalau materialnya kayak contoh kalau sekarang kan ada GRC, ada gipsum gitu ya, model gitu-gitulah. Nah, itu kalau tetesin terus kan biasanya bolong, jadinya itu kelihatan bolong. Jadi nggak bakal ambrol ke bawah tapi bolong. Iya, biasanya nggak ambrol ke bawah tapi bolong. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Mugi nih berarti ya. Mugi ini kan berarti bapak-bapak ya biasanya ya. Dari SMK Mulia Kencana, Lebak, Banten. Bagaimana cara menghitung atap yang penyangga atapnya retak? Penyangga atap itu ke kolom atau kolom dong. Kalau penyangga atap itu kan kolom ya. Kalau kolomnya bermasalah ya dihitung aja jumlah kolom yang bermasalahnya gitu ya. Nah, terus kemudian kalau memang di atapnya itu ada yang miring, dihitung juga. Miring itu termasuk yang dihitung gitu. Mungkin yang dimaksud itu yang sebelah sini kali ya. Enggak, kalau penyangga atap, penyangga genteng kali ya. Yang sebelah ininya kali. Penyangga atap bukan, penyangga atap itu yang ini yang kuda-kuda ini. Oh, kuda-kudanya. Kuda-kuda kan gini biasanya. Kalau penyangganya atapnya bermasalah, ya ini masuk kategori rusak berat. Kalau memang dia sampai si gordingnya turun semua, ya rusak berat sudah. Berat ya. Kategorinya gitu. Tapi dihitung nanti jumlah gordingnya ada berapa, yang turun berapa. Karena perbaikannya juga kan nanti tidak semuanya langsung diperbaiki secara tidak semuanya diangkat gitu terus diperbaiki, enggak juga gitu. Kalau atap itu bangun ulang nggak sih? Enggak ya? Bisa direnov ya? Enggak mesti bangun ulang, dia bisa direnov juga. Bisa direnov ya. Kecuali tadi ya, kecuali balok, kolom, plester, pondasi. Nah, itu
selesai itu. Kalau udah itu sudah masalah biasanya berat itu selesai gitu. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Alvaret Pinayungan ya, dari UPT SMP Negeri 1 Sidakalang. Oh ya, Sidikalang. Perhitungan kerusakan ruang kelas untuk gedung bertingkat bagaimana? Ya itu tadi. Dihitungnya by gedungnya dulu ya, berarti ya. Yang pertama kan gedung dulu, yang dihitung itu kan gedung dulu. Kalau memang gedungnya masalah, sebetulnya tidak perlu dihitung lagi per ruang kelasnya. Nah nanti baru berikutnya itu menghitung per masing-masing ruang kelasnya. Jadi ruang kelas ini gimana nih kondisinya nih, persentase kayak catnya, oh ya ini kelupas gini, dindingnya ini masalah segini. Nah itu diisinya di dapodiknya diisi di ruang. Oke. Jadi kalau ada masalah-masalah itu diisinya di ruangnya saja, tidak perlu di dindingnya. Jadi disesuaikan dengan kerusakan bangunannya ya intinya ya. Oke, kemudian dari Robi Chandra dari SMP Negeri 5 Manggar Belitung Timur, bagaimana cara memisahkan atau memindahkan alat sarpras dari perpustakaan ke lab komputer di Dapodik? Ini sebetulnya tricky ya. Oke. Ini nanti kemarin ya harusnya. Harusnya kemarin. Kemarin pertanyaannya. Ini lebih ke teknis aplikasi Dapodiknya sebenarnya. Teknis aplikasi di Dapodik mungkin ya. Oke. Kita skip dulu kalau gitu ya. Ini mungkin nanti kalau pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan teknis Dapodik, nanti di kontennya bahas Dapodik kita akan buat lebih segmented gitu ya. Jadi lebih teknis, tapi kira-kira yang perlu dibahas apa nih gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa kirimkan idenya, kita perlu bahas apa gitu ya. Mungkin ke Instagram official kita ya. Oke, kemudian ada Satrio Pratomo Cahyo. Cahyo ya. Cahyo apa Cahyo nih? Oke. SD Negeri 2 Matang Suliman. Ini agak susah Pak. Maaf Pak ya. Kalau mau hapus bangunan lama di Dapodik dan buat baru per bangunan A, B, C, bagaimana pembagiannya? Bisa nggak? Kayaknya bisa ya, nggak Bisa masalah ya? Teknis di aplikasinya itu kan bisa ya. Tapi itu tadi mungkin bahasannya nanti kalau memang ada yang teknis aplikasi, tapi di aplikasinya itu memungkinkan untuk ditambahkan dibagi per gedung gitu ya. Jadi ada di mungkin penjelasan detailnya nanti ada di FAQ-nya Dapodik ya. Di FAQ Dapodik juga sebetulnya ada. Di manual juga ada juga. Ya. Jadi di boleh, manual ya. Ya. Jangan lupa baca, oke ya. Kita budayakan baca dulu baru tanya ya. Jangan tanya dulu baru baca. Oke. Kemudian ada Laga Pratama. Kalau untuk ruangan full unsur kayu, analisa kerusakannya apakah sama dengan beton? Ya, tentunya beda ya. Beda ininya ya. Jadi kalau di beton itu kan ada istilah beton terkelupas, kemudian strukturnya terlihat. Kalau di kayu itu kalau dia rayap patah, ya biasanya. Kalau dia patah dia rusak berat. Tapi kalau dia dia cuma kena sobek gitu ya, yaitu masuk kategori rusak sedang gitu ya. Nah kalau di kayu itu ada istilah istilah retak nggak? Kayaknya kok nggak ada di kayu gitu ya. Kalau retak ya beda klasifikasinya. Kalau retak biasanya patah kalau kayu itu. Dan kayu ini kan terbagi ya. Ada kayu terus ada model bambu gitu ya. Kalau kayu itu kalau sudah retak itu biasanya patah. Oke. Ini tuh masuk kategori rusak bisa rusak berat gitu ya kalau. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini ada Al-Mahdi dari SMK Bina Karya 1 Mentok. Apakah penilaian kerusakan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab operator dalam pemeriksaan kerusakan seluruh bangunan? Nah ini, moga Mas Fuad dijawab nih. Ya, sebetulnya kalau di aturan yang di DAK itu sebetulnya aturannya dibantu oleh Dinas PUPR ya. Dibantu oleh Dinas PUPR. Tapi apakah setiap daerah ini semuanya melaksanakan semua, itu juga kita tidak tahu juga kondisinya per masing-masing daerah, karena itu kan tanggung jawabnya dari masing-masing daerah. Nah yang perlu diperhatikan
apa namanya, kalaupun tidak ada bantuan dari sana, kita kasih kisi-kisi dari awal nih, kurang lebih gimana sih cara menghitungnya. Syukur memang dari dinas PUPR setempat atau dinas pendidikan lah, misal dinas pendidikan ini menggandeng atau meng-hire konsultan atau SMK pembangunan gitu ya, itu boleh-boleh saja dan itu sah-sah saja gitu, itu lebih ideal. Nah, tujuan ini justru salah satu konten ini gitu, Sobat Data semua, berarti kita ini supaya bisa menghitung lah kurang lebih, menghitung manual itu seperti apa sih kurang lebihnya. Jadi mungkin nanti Pak Mahdi dan Sobat Data ini nanti bisa koordinasi dengan Wakasarpras ya. Biasanya kalau di jenjang yang SMP, SMA, SMK itu biasanya ada Wakasarpras. Jadi silakan berkoordinasi dengan penanggung jawabnya masing-masing di sekolah. Nah, ini juga nanti yang perlu perhatian, ini kan ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta gitu ya. Kalau sekolah swasta biasanya tanggung jawabnya sepenuhnya ada di yayasan. Kalau syukur-syukur yayasannya bisa meng-hire ya, paling enggak kalau enggak konsultan, tukang lah paling enggak biasanya bisa tahu gitu ya kalau tukang. Kalau apalagi sampai naik-naik ke atas-atas gitu ya. Di next aja Mas yang ini Mas. Oke, kemudian ada dari Nur Zakiyah dari SMA Muhammadiyah Martapura. Masuk kategori apa? Apabila cat sekolah sudah pudar dan terkelupas dan ada beberapa bangunan retak permukaan sehingga bangunan tersebut terasa goyang. Ini tergantung sebetulnya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kalau catnya jelas, kalau cat itu sudah mulai pudar, biasanya karena memang gembur gitu ya, kondisinya memang ini. Nah, itu bisa masuk kategori, kalau untuk catnya itu kategorinya rusak ringan atau rusak sedang ya, tergantung dari luasan dari kerusakannya. Kemudian untuk kondisinya ini, bangunan ini terasa goyang itu kalau dia 2 lantai terasa goyang, itu biasanya bermasalah di balok atau bermasalah di daknya atau di plat lantainya. Kalau plat lantainya itu bisa masuk kategori rusak sedang juga. Nah, yang perlu diingatkan lagi, kalau memang goyang dia 1 lantai, kayaknya kok di pondasi gitu ya, seperti itu. Nah, itu perlu dicek mungkin bahwa pondasinya ya. Untuk mengamankan sih memang kita harus ngecek pondasinya itu seperti apa ya. Tapi kalau dia cuma goyangnya itu dua lantai gitu, atau misal strukturnya kayu terus dia goyang, nah itu wajar ya biasanya. Itu wajar biasanya. Tapi sebatas mana kewajarannya itu juga nanti perlu dicek juga. Dia kalau kayunya cuma pancang kayak gini terus ini kan bisa goyang-goyang gitu. Nah, ini jadi isu juga. Kalau dia dikasih penahan lagi, nah itu beda lagi nanti. Itu mungkin. Ada dari Pak Riza Salim dari SMP Ki Hajar Dewantara Makassar ya. Apakah pada Dapodik versi ini bangunan harus dibuat gambar atau sketsa kerusakan atau keseluruhannya? Kayaknya enggak ya. Kita selama ini juga di Dapodik belum pernah minta data berupa gambar ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau Bapak Sobat Data kira-kira untuk mempermudah lah ya, katakanlah untuk mempermudah untuk penginputannya perlu digambar sketsa, monggo disimpan di teman Sobat Data ya. Tapi kalau di Dapodik kita tidak mendata itu. Oke. Kemudian ini ada Irmawati SD Negeri 1 Sabang. Bagaimana jika lantai keramiknya yang sudah menggelembung dan pecah? Ya itu tadi, kalau dia 1 lantai gelembung atau pecah, biasanya tergantung nih pondasinya yang turun, atau memang cuma bagian tanahnya aja yang turun. Jadi biasanya kan pondasinya kuat nih, nahan si pondasinya kuat. Kemudian tidak ada perubahan di pondasi, cuma si tanahnya yang turun. Yang dampaknya si lantainya itu ikut turun gitu ya. Lantainya ikut turun. Tapi dari segi pondasinya tidak ada penurunan sama sekali, cuma yang turunnya itu tanah. Nah, itu biasanya masalahnya di lantai saja. Jadi cukup nanti
dipadatkan lagi, terus kemudian nanti diinikan. Nah itu beda gitu ya. Tapi kalau dia gelembung dan bangunannya sudah terlihat miring, ya pondasinya biasanya bermasalah. Jadi nanti tinggal bisa dipilih saja gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ramdan yang dari TK Al Ikhlas. Bagaimana cara menghitung tingkat kerusakan sesuai standar nasional? Wah, ini standar nasional, Pak. Kayaknya kok kalau standar nasional itu tadi sebetulnya kalau standar nasional ya kita review gitu ya, review. Jadi review semua dan nasional gitu ya. Tetapi ya itu tadi kita berikan kisi-kisinya karena memang ini juga kisi-kisi dari Kementerian PUPR. Supaya teman-teman juga bisa menghitung sendiri. Idealnya memang di dinas PUPR setempat ya yang menghitung itu. Syukur-syukur dinas PUPR-nya ini nggak bahas cuma negeri saja nih, membantu juga yang swasta gitu ya. Nah itu kan dikembalikan lagi ke masing-masing dinasnya itu seperti apa. Oke, ini ada 3 pertanyaan terakhir ya. Kita kalau durasinya terlalu panjang juga ini kasihan nanti sobat data kuotanya habis nih Mas ya. Iya. Oke. Ini ada dari Novi dari PAUD Anom Kusuma ya. Jika tembok belum dibangun, apa dihitung rusak berat? Apakah ini dihitung rusak berat? Temboknya nggak ada Mas. Gimana nih? Temboknya nggak ada, bingung saya, temboknya nggak ada, kok bisa jadi ruang gitu ya? Itu kan berarti kan belum ada ruangnya. Pakai sekat mungkin ya, pakai triplek, pakai apa namanya? Jadi bukan tembok permanen mungkin yang dimaksud ya. Ya, kalaupun dia tadinya ada, terus kemudian runtuh, terus bikin darurat ya, dihitungnya yang runtuhnya ya. Tapi kalau dia maksa kayak tadi, ada ruangan 12 kali 8, terus dia potong sendiri untuk jadikan ruang kelas, ya itu bukan kategori rusak, itu kategorinya baik gitu ya, bukan rusak. Rusak itu kalau kondisinya tadinya ada, terus rusak gitu ya. Tapi ini masalahnya temboknya nggak ada. Gimana coba nih? Kan ada sekatnya. Kalau nggak ada temboknya ya apa yang mau dihitung? Mungkin kita juga perlu perlu kita cek lagi ya. Ini yang dimaksud tembok itu tembok yang mengelilingi bangunan yang sebelah luarnya. Itu yang perlu diperhatikan. Atau sekat masing-masing ruang gitu ya. Jadi kalau sekat masing-masing ruang tadi Mas Fuad udah jelaskan. Nah, kalau tembok yang bagian luarnya nggak ada, ini kayaknya bukan rusak berat. Ya, karena memang nggak belum jadi Pak itu Pak. Jadi bangunan belum jadi, jangan dihitung sebagai bangunan. Kalau memang belum jadi, jangan dihitung sebagai bangunan. Karena nanti akan kerepotan juga. Dihitung rusak berat yang nggak pernah ada kok rusak berat. Apanya yang rusak berat gitu ya, kurang lebih kan gitu. Oke. Ini ada satu lagi ya, ini karena durasi tadi ya, udah diingetin sama tim ini. Oke, ada dari Yanti Sleman, dari Sleman, tembok yang banyak retak-retak dihitung kategori mana? Ini tadi udah dijelaskan ya, tinggal dihitung aja retaknya kayak gimana ya. Oke, kemudian Delta Mutiara, apakah atap masih menggunakan asbes? Apakah sudah ada perhitungan sendiri di Excel? Itu tadi ya, kayaknya sudah dijelaskan juga ya. Tadi ada atap itu kan ada seng, ada asbes, ada genteng, terus ada ya macam-macam. Ada yang genteng jadi gitu ya, macam-macam. Oke, jadi kalau atapnya, jadi yang kita hitung adalah kerusakannya, bukan jenis atapnya. Jadi kalau jenis atapnya kan tadi macam-macam ya, ada asbes, ada seng, genteng, tanah gitu ya. Itu ya silahkan dihitung aja kira-kira kalau asbesnya karena pecah gitu ya, pecahnya berapa luasannya itu nanti bisa dihitung seberapa tingkat kerusakannya. Oke. Jadi mohon maaf nih bagi yang sudah bertanya di kolom komentar, masih belum semuanya bisa kita jawab karena durasi kita juga terbatas nih. Kita juga kasihan juga nih sama Sobat Data, kuotanya nanti habis gara-gara nonton kita ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banget Mas Fuad nih sudah meluangkan waktu untuk ikut di kita untuk nimbrung di channel kita ini. Oke,
Sobat Data, sebelum kita tutup ini saya ingatkan sekali lagi ya, kita butuh dukungan nih dari Sobat Data nih agar kita bisa terus maju ya untuk bikin konten-konten yang lebih bermanfaat nanti untuk Sobat Data. Jadi jangan lupa like, komen, kemudian subscribe ya. Karena subscribe itu gratis ya. Ini kata teman-teman, subscribe itu gratis ya. Cuma tinggal klik aja ya. Terus jangan lupa ini dinyalakan tombol loncengnya ya agar nanti kalau ada update-update terbaru dari kita itu bisa teman-teman Sobat Data bisa dapat notifikasinya. Nah, terakhir kami ingatkan kepada Sobat Data tetap jaga kesehatan ya, tetap bersocial distancing ya. Ya jangan lupa pakai masker ya kemana-mana. Kemudian jangan lupa cuci tangan kemana-mana, bawa hand sanitizer ya. Agar kita bisa saling jaga ya. Jadi bukan hanya diri kita yang kita jaga, tapi sekitar kita juga kita jaga. Oke, terima kasih. Selamat, ini udah siang belum ya? Oke, selamat siang. Terima kasih Sobat Data. Salam satu data pendidikan Indonesia.